Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kalian yang belajar di rumah aja untuk kelas 11. Selamat datang, selamat berjumpa dengan saya. Perkenalkan, nama saya Markolis, dipanggil Bulis ya. Mungkin kali ini kalian ada yang baru saya ajar. Nah, untuk pertemuan kali ini kita belajar matematika. Bab yang pertama adalah tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Untuk materi SMP, kalian sudah pernah mendapatkan materi tentang fungsi kuadrat ya. Untuk yang pertama adalah tentang cara menentukan akar persamaan kuadrat. Cara untuk menentukan akar persamaan kuadrat ada 3 cara. Yang pertama adalah pemfaktoran. Oke, yang kedua menetapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga adalah dengan cara CIP dengan rumus ABC. Oke, penjelasannya sebagai berikut. Silakan. Bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jadi sesuai tadi yang sudah saya sebutkan, untuk menentukan akar persamaan kuadrat itu ada 3. Untuk kali ini kita bahas tentang pemfaktoran. Sudah pernah ya SMP, kita ingat kembali. Jadi kalau ada AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0, ini bentuk umum persamaan kuadrat. Kita faktorkan. Sebelum kita memfaktorkan, kita cari dulu 2 angka yang apabila dikalikan ketemunya adalah A dikali C, A kali C, dan apabila dijumlahkan ketemunya adalah B. Setelah ketemu angka-angka tersebut, nanti ketemu pemfaktorannya. Contoh untuk A sama dengan 1 dulu. Jadi A-nya misalnya sama dengan 1. Contoh, tentukan akar dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Jadi A itu kan yang melekat pada X kuadrat, koefisien X kuadrat. Berarti A-nya adalah 1, B-nya adalah 5, C-nya adalah 6. Berarti kita cari 2 angka yang kalau dikalikan adalah A kali C. A dikali C berarti 1 dikali 6. 6. Kalau dijumlahkan ketemunya B. B-nya 5. Cari 2 angka kalau dikalikan 6, kalau dijumlahkan 5. Oke. Kalau seperti ini bisa kita cari dengan cara memfaktorkan angka ini ya. 6 itu kan 1 kali 6, min 1 kali min 6, 2 kali 3, dan negatif 2 kali negatif 3. Jadi dari angka 6 ini kalau difaktorkan, kalau dicari perkaliannya ada 4 ini. Nah, dari angka-angka ini yang dijumlahkan ketemunya 5 yang mana? Yang ketemunya 5. Oke, bagus ini ya. Sip. Berarti angkanya adalah 2 dan 3. Berarti ketemu angkanya 2 dan 3. Sehingga kita faktorkan X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Kita faktorkan, kalau X kuadrat berarti kita faktorkan sebelah kiri X, ini sebelah kanan juga X. Yang ini diisi dengan bilangan-bilangan tadi yang dicari tadi, berarti 2 dan 3. Nah, ini sama dengan 0. Berarti kalau X ditambah 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan plus 2, pindah jadi min 2. Oke, atau X tambah 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan plus, jadinya negatif 3. Oke, coba diamati lagi. Contoh yang kedua, tentukan akar dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, kita lihat A-nya adalah koefisien dari X kuadrat. A-nya adalah, ini kan tidak ada, ini berarti ada sama dengan A-nya 1, B-nya 2, C-nya negatif 8. Berarti kita cari 2 angka yang kalau dikalikan adalah A kali C.
A kali C. 1 dikali negatif 8 berapa? Negatif 8. Dan kalau dijumlahkan ketemunya B. B-nya adalah 2, betul. Berarti berapa dua angka tersebut? Kita faktorkan dari sini ya. Negatif 8 itu sama dengan 1 kali negatif 1 dikali 8. Kemudian negatif 2 dikali 4. Lanjut 1 dikali negatif 8. Berikutnya 2 dikali negatif 4. Oke, dilihat yang kalau dijumlahkan ketemunya 2. Kalau dijumlahkan ketemunya 2 yang mana? Oke, betul ya, ini ya. Dua angka ini. Negatif 2 ditambah 4, ketemunya kan 2. Berarti dua angka tersebut adalah negatif 2 dan 4. Kita cek. Kalau dikalikan, negatif 2 kali 4, negatif 8. Kalau dijumlahkan ketemunya 2. Negatif 2 ditambah 4, 2. Betul ya? Sehingga kita faktorkan. X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8 sama dengan 0. Berarti ini kita faktorkan. X kuadrat berarti sebelah kiri X, sebelah kanan X. Berikutnya diberi dua angka yang sudah ketemu tadi. Berarti negatif 2 dan plus 4. Gini nggih. Berarti X dikurangi 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan negatif. Jadi positif. Atau X ditambah 4 sama dengan 0. Berarti X sama dengan plus. Jadinya min. Oke, betul. Jadi akar dari persamaan kuadrat tersebut adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 4. Pemfaktoran apabila A-nya kurang dari 1 atau A-nya lebih dari 1. Berarti kalau ada seperti ini, berarti A-nya tidak sama dengan 1 ya. Sama prinsipnya, kita cari dua angka. Kalau dikalikan A kali C, kalau dijumlahkan ketemunya adalah B. Nah, tetapi untuk memfaktorkannya, kalau tadi X kuadrat kan langsung X kuadrat. Kalau ini adalah AX-nya. AX-nya ditulis AX, ini juga AX, pernya adalah A. Contoh, tentukan akar dari persamaan kuadrat 2X kuadrat ditambah 7X ditambah 5 sama dengan 0. Oke, A-nya adalah A-nya 2 ya. B-nya 7, C-nya 5. Oke, menentukan A, B, C-nya ini sudah bisa semua nggih. Kita lanjut, berarti kalau sudah menentukan ABC-nya, kita cari dua angkanya dulu. Cari dua angka. Kalau dikalikan A kali C, A kali C, 2 dikali 5 berapa? 10. Kalau dijumlahkan ketemunya 7. Nah, kalau kira-kira kalian sudah bisa langsung, tidak perlu memfaktorkan satu-satu seperti contoh nomor 1 dan contoh nomor 2 tadi. Ini berarti contoh nomor 3 ya. Kita langsung cari dua angka. Dua angka kalau dijumlahkan ketemunya 7, kalau dikalikan ketemunya 10. Berarti angka berapa dan berapa? Oh iya, betul. Angkanya adalah 2 dan 5. Oke. Kalau sudah ketemu berarti kita masukkan AX. A-nya kan 2, berarti 2X. Ini ya. AX kita tulis dulu. Karena A-nya 2 berarti 2X. 2X pernya kan A, pernya 2. Ini ditambah bilangan. Bilangannya kan 2 dan 5. Berarti plus 2 dan plus 5 sama dengan 0. Nah, untuk menghilangkan penyebutnya berarti ini harus kita keluarkan perkaliannya. Ada 2 kita faktorkan berarti 2 dikeluarkan. Kalau 2 bagi 2 kan 1, berarti tinggal X. 2 bagi 2 tinggal 1. Yang ini tidak usah karena tidak bisa difaktorkan. Nah, sudah, kita coret angka 2-nya. Kalau sudah begini, berarti X ditambah 1 sama dengan 0. X tambah 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan plus 1. Jadinya negatif 1. Atau 2X ditambah 5 sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan negatif 5. X sama dengan negatif 5 per 2. Oke, jadi faktor
akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 7x tambah 5 adalah x sama dengan negatif 1 atau x sama dengan negatif 5/2. Oke, jelas ya? Coba dilihat kembali. Jelas? Lanjut, setelah cara pemfaktoran adalah cara melengkapkan kuadrat sempurna. Berarti kalau ada ax kuadrat ditambah bx tambah c, cara melengkapkan kuadrat sempurna adalah yang pertama, c-nya kita pindah ruas. Jadinya ini negatif c. Dan yang kedua, a-nya bagi kedua ruas dengan koefisien a agar bentuknya menjadi x kuadrat. Ini apabila a-nya lebih dari 1 atau kurang dari 1. Nah, selanjutnya kita tambahkan b/2 kedua ruas. Kalau sudah ini itu ya. Berarti x kuadrat tambah bx tambah b/2 sama dengan negatif c tambah b/2. Selanjutnya ini nanti akan menjadi persamaan kuadrat baru. Nah, bentuknya seperti ini. Langsung contoh soal saja nggih. Contoh soal, tentukan himpunan penyelesaian dari x kuadrat ditambah 2x dikurangi 8 sama dengan 0. Yang pertama, c-nya kita pindah ruas. Berarti ini kita pindah ruas. X kuadrat ditambah 2x negatif 8 pindah ruas jadi positif 8. Nah, selanjutnya karena ini bentuknya sudah x kuadrat, berarti langsung saja. Ini kan b. Ini kan a, ini b, ini c. Berarti ditambah b/2. X kuadrat ditambah 2x ditambah 2/2. Kan b/2, b-nya 2/2 sama dengan 8 ditambah b/2, berarti 2/2. Ingat, semua ruas kiri dan kanan ditambah dengan b/2. Berarti ini x kuadrat ditambah 2x tambah 1 sama dengan 8 ditambah 1. Kalau bentuknya jadi x tambah b/2. Berarti ini x ditambah b/2 nya kan tadi 1, b/2. b/2, 2/2 kan 1. Berarti 1 kuadrat sama dengan, nah ini ya, 8 tambah 1, 9. Ini kan kalau kuadrat, berarti kalau tidak dikuadratkan, x tambah 1 tidak dikuadratkan, berarti akar dari 9. Ini depannya dikasih plus minus ya. Berarti x tambah 1 sama dengan plus minus akar dari 9, 3. Sehingga kita temukan akarnya yaitu x tambah 1 sama dengan plus 3. Berarti yang satu plus 3 dan yang satu x adalah negatif 3. Saya ulang, plus minus berarti yang satu plus 3 dan yang satu negatif 3. Sehingga x sama dengan 3 dikurangi 1 berarti 2. Atau x sama dengan negatif 3 pindah menjadi min 1, berarti negatif 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah, yang kecil dulu kita tulis, berarti negatif 4,2 gitu ya. Oke, atau boleh dibalik. Dipahami? Sudah paham ya? Cara menentukan persamaan kuadrat dengan cara yang ketiga, yaitu dengan rumus A, B, C. Jadi kalau ada tadi ya, kita mencari akarnya dengan x1 dan x2 dicari dengan rumus negatif b plus minus akar b kuadrat dikurangi 4a kali c dibagi 2a. Contoh, tentukan akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 5 sama dengan 0. Maka kita cari a-nya dulu. A-nya berapa? 2. Oke, A-nya 2. B-nya 3 dan C-nya negatif 5. Tinggal masukkan rumus. Negatif B berarti negatif 3 plus minus akar B kuadrat berarti 3 kuadrat dikurangi 4 kali A. A-nya 2 dikali C. C-nya negatif 5. Dibagi
2A, berarti 2 dikali A-nya 2. Sehingga negatif 3 plus minus akar 3 kuadrat 9 min dikali min plus 4 kali 2 kali 5, oke, 40 dibagi dengan 4 sama dengan negatif 3 ditambah plus minus akar dari 49 dibagi 4. Akar 49 berapa? Oke, 7 ya, per 4. Nah, kalau sudah seperti ini berarti tinggal kita faktorkan, berarti X1 dan X2-nya. X1-nya yang plus, X2-nya yang min, boleh dibolak-balik. Berarti X1-nya negatif 3 plus 7 per 4, dan yang kedua adalah negatif 3 min 7 per 4. Plus dan min. Plus dan min. Oke. Negatif 3 tambah 7 berapa? 4. 4 tambah 4, 4 bagi 4, 1. Berarti X1-nya adalah 1. Dan X2-nya negatif 3 dikurangi 7. Negatif 10 per 4. Negatif 10 per 4 bisa disederhanakan menjadi negatif 5 per 2. Nah, sudah ketemu ya. Jadi akar dari persamaan kuadratnya adalah X-nya adalah 1 atau X adalah negatif 5 per 2. Oke, jelas? Jadi itu adalah ketiga cara untuk menentukan persamaan kuadrat. Silahkan kalian pilih cara yang paling mudah. Kalau tidak bisa difaktorkan, gunakan kuadrat sempurna atau rumus ABC. Untuk penjelasan tadi dengan ketiga cara untuk latihan soal, yang pertama cara pemfaktoran, soal nomor 1 ya, cara pemfaktoran. Soal yang kedua dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan cara rumus ABC. Nah, ini latihan soalnya ya. Coba tadi diringkas, kemudian dikerjakan. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan atau dituliskan di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.